Dan kami pasti ya, sesuatu yang pasti dari Allah itu pasti terjadi. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Pernah udah rasa takut? Pernah ngerasa takut? Pernah? Takut dengan apa? Persoalan takut setan. Ya, kalau malam-malam bangun, siap takut apa lagi? Takut sama orang, takut sama atasan, ya, takut sama suami, pokoknya takut. Allah kasih ujian dengan sedikit ketakutan. Kelaparan. Bunda, alhamdulillah kita ini yang hadir di sini mudah-mudahan nggak mengalami seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alami ya. Rasul itu sampai harus mengikat pinggangnya dengan batu karena diembargo selama 3 tahun, nggak dikasih makanan, ditutup, sehingga Rasul harus mengikat ininya seolah-olah dia sudah kenyang. Tapi kita alhamdulillah, adakah di sini yang mengalami seperti Rasulullah? Belum ada ya, alhamdulillah. Artinya Allah masih memberikan rezekinya. Jadi masih memberikan rezekinya dari Allah untuk kita, rezeki Allah untuk kita ya. Kekurangan harta ada kalau merasa kurang ya. Dan jiwa, kekurangan jiwa itu kalau ada yang wafat dari kita, keluarga kita merasa kekurangannya. Dan buah-buahan itu diartikan adalah sebagai rezeki yang lainnya ya. Karena Allah mengibaratkan rezeki itu, rezeki kita itu adalah dari buah-buahan yang diberikan kepada kita. Terus kalimatnya nggak sampai di situ. Jadi kalau ada statement dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, koma baru sampai koma, nggak langsung mati Bun. Jadi kalau ujian itu nggak akan langsung mati, ada komanya. Komanya apa? Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kunci pertama dari menghadapi ujian, ilmu dasarnya adalah sabar. Ilmu dasarnya adalah sabar. Bunda, saya pengen tahu definisi sabar menurut Bunda itu apa ya? Iya, menahan diri. Jadi sabar itu harus adanya tidak di awal. Ketika datang ujian, ini cara ngadepinnya. Bunda cara ngadepinnya ini penyakit lagi atau Bunda
Jadi di tonjokan pertama sabarnya kelihatan. Kalau nanti itu berarti udah gak sabar, karena ini udah ya dengan emosi. Jadi sabar itu adalah menahan diri untuk tidak mengeluh, untuk tidak mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang merugikan diri kita sendiri, karena nyeselnya nanti di belakang. Makanya belajar sekarang untuk gimana bisa caranya ketika ditonjok enggak nonjok balik, tetapi ketika ditonjok datang ujian, maka Bunda menahan diri. Tapi bukan berarti tidak berbuat. Menahan diri di sini artinya Bunda melakukan sesuatu. Berbuat. Kan berbuat. Yang paling susah itu adalah menghadapi diri kita sendiri. Itu kita ketika dikasih ujian orang lain, lihat ujian orang lain, kita masih bisanya cuma memberikan nasihat atau omongan. Tetapi ketika kita yang diuji, coba bisa nggak ngasih nasihatnya langsung? Diam dulu sejenak. Kenapa harus diam? Karena dengan ini Allah berikan, kata Allah, sampaikan kabar gembira. Artinya dengan bisa menahan diri dari ujian yang kita hadapi tadi, ya, maka kabar gembiranya adalah nanti ayat selanjutnya. Ya, jadi ilmu pertamanya adalah ketika datang ujian, sabar. Sabar definisinya bukan nggak bergerak. Sabar itu justru mengerahkan semua kemampuan untuk menahan diri ini dari nggak ngomel, dari nggak nonjok, dari nggak ngelempar, dari nggak nendang, dari nggak keluar kata-kata yang tidak baik. Kayaknya susah ya, apalagi kita ya, emak-emak ya. Baru lihat dapurnya udah, anaknya udah pada berangkat sekolah, suami udah berangkat, mulai berantakan. Gitu. Nah, mulai sekarang berarti nggak pakai, ya ampun ini rumah jadi berantakan, enggak. Tapi langsung, alhamdulillah, ada yang bisa diberesin nih. Bisa nggak ya? Insya Allah bisa. Ya, karena kita pengen. Jadi nggak sekedar Allah nggak sekedar memberikan ilmu untuk orang yang bagaimana diberikan ujian, tapi Allah akan berikan apa? Berikan pahala, berikan imbalan, berikan balasan yang terbaik. Ya, nanti di ayat selanjutnya. Ya, jadi ilmunya adalah ketika kita menghadapi ujian, cara pertamanya adalah S-A-B-A-R dari huruf shad. Huruf shad itu pasti. Jadi tindakan pertama ketika terjadi ujian, ketika ngadepin ujian, ada ujian nih, ada soalnya nih, nggak langsung ya, susah amat sih soalnya, ya elah, kagak belajar lagi, terus apa lagi, ya elah mendingan nyontek aja ini mah, enggak, ya elah gitu tetangga bikin kesel aja, awas tuh, enggak, jadi tahan tuh enggak
Samina, samina, tahan dirinya. Yang pertama harus dengan sabar. Kemudian kata Allah, orang-orang yang sabar itu kalau dia udah sabar, maka dia akan mengucapkan kalimat yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita udah bisa nahan diri, gak jadi marah, gak jadi nonjok sama nendang, kan gak enak tuh kalau gak ada yang keluar ya, ya gak? Bener gak sih? Coba deh, ini udah bener. Keluarkan kata-katanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak usah kencang, nanti kalau kencang tetangga akhirnya siapa yang meninggal begitu lah gitu. Kan taunya kalimat istrinya ada untuk yang meninggal taunya. Padahal kalimat itu untuk ngadepin ujian. Tapi dibacanya tentu dengan hati. Gimana cara baca dengan hati? Tadi kan udah belajar tuh nahan. Ketika nahan, coba resapi kalimat itu. Ya Allah, ini semuanya dan aku kembalikan lagi kepada karena kita nggak punya daya, nggak bisa ya Allah ngadepin ujian kalau engkau nggak mau. Ya, jadi ketika ujiannya datang bersabar. Sabar adanya di yang pertama, jangan sabar adanya di yang udah nanti baru harus sabar ya. Enggak, latih diri sekarang. Timingnya adalah di saat ngadepin ujiannya sabar. Ketika sudah bisa mengendalikan, makanya kalau bersabar itu nunjuknya nunjuk diri. Jangan nunjuk yang itu. Gara-gara kamu nih, gara-gara jadi jangan sabar ya. Jangan kemarin apapun, jangan kata-kata apapun, jangan merugikan dirimu sendiri. Tunjuk diri sendiri, ya. Apapun itu. Mau itu nanti salah paham sama suami di rumah, mau nanti sama anak, sama orang tua, sama ini semuanya, pokoknya menunjuk dirinya. Walaupun pada saat itu kita dalam keadaan benar. Kita dalam keadaan benar. Kan tadi kan ayatnya Al-Insan diuji dengan kebaikan, diuji lagi dengan keburukan. Jadi ketika nanti sudah melakukan kebaikan, dikasih sama Allah ujian, jangan bilang, dasar lu udah bener, sholat udah, tahajud udah, kenapa masih begini aja? Mana ini ada masalah lagi? Enggak keluar tuh kata-kata itu. Yang keluar adalah tahan dirinya, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau baca inna lillahi-nya dengan hati, Bunda lembutkan suaranya. Bunda sebenarnya sedang mengajak diri Bunda bahwasanya kita nggak punya daya. Ya Allah, semuanya darimu dan aku kembalikan lagi kepadamu. Ini perintah Allah ya. Jadi kuncinya menghadapi ujian harus pegang nih rumusnya. Ini rumusnya. Rumus pertama sabar. Rumus kedua ucapkan yuk sama-sama ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, semuanya datang dari dan aku kembalikan lagi kepadamu. Udah itu, nggak akan merasa diri jadinya udah banyak kebaikan. Enggak, ya Allah ini darimu. Aku ternyata ada apa-apanya ya. Jadi ini darimu, aku kembalikan lagi kepadamu. Aku nggak ngerti nih cara nyelesainnya nih, gitu ya. Kunci rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga, kalau rumus yang ketiga
Ketika kita diberikan ujian, setelah kita sabar tadi, tahan dirinya, ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ucapkan doa sebagaimana hadis Rasulullah dari Bukhari. Kata Rasulullah SAW, apabila ujian datang kepadamu dan engkau ucapkan kalimat istirja, kemudian kamu berdoa. Apa doanya? Yuk sama-sama. Allahumma jurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berikan pahala dari musibah yang aku hadapi, dari ujian yang aku hadapi. Jadi yang diminta apa? Minta apa? Minta pahala. Ya Allah, berikan aku pahala dari ujian yang aku hadapi. Wa akhlufli khairan minha, dan berilah aku ganti dari musibah ini dengan yang lebih baik. Doanya coba keren kan doanya? Dikasih musibah tapi mintanya pahala, sama minta gantinya yang lebih baik dari ini, yang lebih baik dari yang terjadi. Ya, Allahumma jurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Yuk sama-sama sekali lagi, yang keras suaranya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Nanti saya kirim ke Bu Evi seperti itu ya, ininya ya, tulisan ininya, arahnya sama artinya, oke? Ya, nanti saya kirim juga kajiannya ke Bu Evi. Nanti Bunda bisa nyatet lagi, belajar lagi isi kajiannya. Saya bikin di ada tulisannya. Jadi berdoa, bersabar, ucapkan kalimat istirja, mohon kembalikan kepada Allah atas musibah yang menimpa kita, atas ujian yang kita hadapi. Minta kembali lagi sama Allah apa jawabannya, jalan keluarnya, gitu ya. Kemudian kita berdoa sebagaimana Rasulullah perintahkan, minta pahala dari ujian itu, dari musibah itu. Yang diminta apa? Pahala. Mintanya pahala pun, ya. Dan ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik tuh. Cuma diminta dua doang. Suruh minta pahala dari ujian, minta gantinya yang lebih baik. Tapi jangan nanti kalau ujiannya sama suami terus minta ganti yang lebih baik. Enggak, ganti maksudnya suaminya tetap yang itu, nggak ganti suaminya gitu ya. Kan salah pengertian lagi. Oke? Baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Ada? Ya. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ada dijelaskan kan? Jadi nggak dengar suaranya. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan, ketika tadi saya mengatakan kita dapat musibah, lalu kita mengatakan innalillahi. Saya baru mendapatkan musibah, tapi musibah kecil. 2 hari yang lalu kaki saya terkelepok membalik begini. Nah, alhamdulillah saya menyebutnya begini, Bun. Apakah salah atau benar? Alhamdulillah, Kau berikan aku cobaan. Hukum
ku kembalikan lagi kepadamu ya Allah. Saya mengatakan seperti itu. Apakah salah atau benar itu kata-kata saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar atau salah? Bacaannya benar, nggak salah. Bacaannya benar, karena bacaannya alhamdulillah. Bacaannya nggak ngomel gitu ya. Aduh, sakit lagi nih. Nah, itu baru salah. Tapi yang dibaca adalah kalimat-kalimat yang baik. Tetapi Allah memberikan petunjuknya ketika terjadi ujian itu, pada saat terjadi ujian, maka karena kita ini belum familiar sama kalimat innalillahi, betul kan? Karena dianggap kalimat innalillahi kalau ada yang meninggal, padahal di ayat ini jelas-jelas kata Allah, ya, kalau terjadi kami pasti akan menguji kamu. Ujiannya bukan hanya meninggal di sini, ujian kelaparan, ujian kekurangan harta, ujian ketakutan, ya. Apa yang diperintahkan sama Allah? Pertama adalah bersabar, kedua ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sih artinya? Bukan artinya selama ini pengertiannya adalah ada yang meninggal, udah kasih itu kalimat inna lillahi, udah gitu ya. Padahal kalimatnya ada artinya inna lillahi, sesungguhnya semua ini darimu ya Allah, semuanya, dan akan aku kembalikan lagi kepadamu. Karena apa? Karena kita nggak ngerti. Ketika dikasih ujian itu kan nggak ngerti pada saat itu. Perasaan udah baik gitu loh, perasaan udah berbuat baik, tapi kenapa jadinya kok diterima orang dengan salah? Bunda deh ngajak ibu-ibu yang lain, temennya mau berangkat ngaji. Bu, ngaji yuk, nggak usah. Kalau ibu mau duluan mah duluan aja kalau mau masuk surga. Terus ibu bilang apa? Sabar ya, sabar. Terus bilang apa? Jangan kenceng-kenceng jawabannya. Yang ada nantinya siapa yang mati? Bukan. Jadi kalimat ini harus dibiasakan setiap hari. Karena kita ujiannya itu setiap saat. Setiap saat kita pasti ujian. Berbanyak kalimat istirja, kalimat meminta sama Allah, menyatakan diri nggak punya daya. Jadi ketika bilang ini darimu ya Allah, dan aku kembalikan lagi kepadamu, itu tandanya kita you are nothing, nggak punya daya. Jadi jangan sok-sokan, nggak punya. Bahkan untuk diri sendiri aja nggak mau. Ketika jatuh tuh nggak mampu untuk nahan diri. Ketika ketika nggak bisa mau minum, ininya sakit sariawan, nggak mampu kan semuanya. Bahkan sekecil apapun kebaikan, kalau kita nggak minta sama Allah, nggak kembalikan sama Allah, kita nggak akan mampu. Ya, jadi biasakan dengan kalimat istirja, sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Apabila engkau diberikan dan kamu pasti akan dikasih ujian, ya, yaitu kelaparan, kekurangan harta, takutan, dan lain-lain semuanya, maka kata Allah, berikan kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Jadi nilai pertama dari setiap ujian atau musibah adalah sabar. Sabar adalah artinya nahan dirinya untuk nggak ngomel, nggak marah, nggak nonjok, nggak balas. Caranya apa? Jangan tunjuk orang, tunjuk diri langsung. Sabar. Kan nggak enak kalau udah sabar doang diam ya. Nah, dikasih mau Allah, suruh ucapkan kalimatnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Bunda mau mengucapkan kalimat-kalimat yang lain, mungkin karena kalimat ini belum familiar dan belum tahu ternyata ini loh kalimat yang lebih pas ketika terjadi ujian terhadap di diri kita, ya. Jadi boleh sama ini Bunda baca alhamdulillah ala kulli hal. Boleh. Karena perbanyaklah bersyukur, sabar sama syukur itu sebenarnya gandengan terus. Ketika bersabar, Bunda
berproses, tetapi dalilnya jelas gitu ya. Jadi Bunda silakan belajar berproses sekarang terhadap apapun yang Allah berikan ujiannya. Setiap saat ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu jangan lupa doa. Doanya tadi masih apa? Allahumma jurni fi musibati wa akhlufni khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku, atas ujian ini, atas yang terjadi kepada diriku, dan berikan aku gantinya yang lebih baik. Ya, jadi nggak akan nanti habis itu jadinya. Jadi ngadepinnya apa? Santuy. Kalau bahasa santuy aja. Karena punya rumus. Rumusnya tadi 3. Nerapin rumusnya berproses. Saya yakin kita akan berproses semuanya. Ya, nggak mungkin yang ujuk-ujuk kalau bahasanya ujuk-ujuk langsung alim gitu ya, langsung bener kagak. Tapi minimal dengan duduk di majelis ilmu, bundanya dapat ilmu dan ilmunya diamalkan. Ya, itulah dia yang ilmu ketika dipelajari dipahami gimana. Betul ya? Oke. Baik, lanjut kita buat. Kalau udah tahu kuncinya sekarang, kira-kira bisa? Saya udah kasih kunci nih. Statement pertama, kita pasti diuji. Nggak ada yang suka, nggak suka, pasti diuji. Suka, nggak suka, pasti diuji. Coba kita lihat surat 2 ayat 16. Apa kata Allah? Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik untukmu. Jatuh kan gak enak nih. Orang itu udah jangan jatuh lagi, kan kesel jadinya mau ini ya, atau dalam hal apapun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, nggak senang nih dengan sesuatu, padahal itu baik bagimu. Kok baik ya? Kan Allah yang menilai itu baik, karena penilaian kita di kalimat selanjutnya. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik untukmu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu ini siapa? Kita tidak mengetahuinya. Yang ada suka apa? Sok tahu sama dirinya ya, benar ya? Saya kadang suka sok tahu sendiri gitu. Padahal Allah yang Maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita, mana yang enggak baik untuk kita. Makanya Allah kasih penilaiannya dengan cara dikasih ujian. Ujian yang lulus atau enggak, maka Allah akan berikan pahalanya. Lulus maka diberikan pahala. Enggak lulus, ujiannya akan jalan lagi terus diuji. Makanya mudah-mudahan setiap ujian yang dilewati, insya Allah yang kemarin ilmunya belum ada nih, yang dengan ngomel ini semuanya, sekarang dikasih ilmunya, Bunda jalankan dengan kuncinya tadi. Pertama, sabar. Kedua, ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, doa. Allahumma jurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Minta pahala, minta ganti sama Allah yang lebih baik. Ya. Jadi Bunda akan melewati ujian itu dengan nilainya asal. Nilainya bagus, ya. Yuk, lanjut. Kita pengen tahu ya, kenapa sih kok ujian itu terjadi? Kita masih akan bahas ayat 157-nya di bawahnya. Tapi sebelum itu, kita pengen tahu kenapa kok ujian itu terjadi sama kita. Ya, jadi ujian itu kata Allah tadi pasti. Tapi kenapa kejadiannya itu pasti yang beda? Bunda Evi sama saya
bunda-bunda semuanya pasti akan berbeda kapan waktu dikasihnya. Karena kenapa itu diberikan kepada bunda? Ya, kita akan lihat. Yang pertama, surat 42 ayat 30. Surat 42 itu Asy-Syura ya. Asy-Syura ya. Ayat 30. Orang yang menghadapi ujiannya dengan bersabar tadi, maka dia akan bisa memahami kenapa itu terjadi kepada dia. Ya, karena dengan menahan diri, maka kita akan diberikan sama Allah nanti kenapa kok ini terjadi. Oke, yang pertama surat 42 ayat 30 kata Allah, siapa yang sudah dapat? Dan musibah apapun yang menimpa kamu, dan musibah apapun, ujian apapun yang menimpa kamu, wahai manusia, adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Ngaku, jadi langsung bilang ngaku. Iya ya. Kalau aku jatuh, kenapa? Karena aku terburu-buru tadi. Karena aku lagi mikirin yang lain tadi. Nggak konsentrasi. Udah kalau aku turun tangga, aku konsentrasi. Karena kalau Bunda jatuh dari tangga, karena Bunda mungkin sedang memikirkan yang lain. Mungkin Bunda nggak pegangan. Mungkin Bunda terburu-buru. Semuanya kata Allah. Jadi ketika kita bilang Allah kenapa begini? Nah, jawaban Allah adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Akui dulu. Kali ini karena salah. Kenapa suami marah? Salahku. Kenapa anak-anak nggak nurut? Salah. Karena perbuatan. Mungkin aku belum benar. Mungkin aku belum sempurna. Jadi istri yang belum sempurna. Jadi ibu yang belum baik untuk anak-anak. Jadi nenek yang belum baik untuk cucuku gitu ya. Jadi pokoknya ketika sabar maka tunjuknya ke sini. Maka akan bilang ini salah. Ya. Ketika kita mengakuinya bahwa musibah itu adalah karena perbuatan tangan kita sendiri, maka kata Allah lanjutkan nih dengan dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan. Jadi ketika ujian, trik pertamanya adalah menjawab soal ujian itu harus bilang dulu Allah ini ujiannya, ini musibahnya dan Kau berikan kepadaku pasti karena kesalahan ini. Makanya dikasih ujiannya ini. Udah baik, mungkin harus semua kali ya, harus paling baik. Jadi aku dikasih ujian. Kalau yang buruk, mungkin ini aku nggak pernah belajar. Dan mungkin ada dosa-dosa aku yang aku pernah nggak tahu. Jadi bilang sama diri bahwasanya ini karena kesalahan tanganmu sendiri. Maka Allah menjadikan apa? Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan. Jadi trik yang pertama yaitu ngaku dulu, mengakui kesalahan. Ngaku kalau punya kesalahan. Triknya agar kita enggak nyalahin Allah, enggak nyalahin orang lain, ya. Kata Allah di dalam surat At-Taghabun ayat 11, surat 64, At-Taghabun ayat 11. At-Taghabun surat 64. Ayat 11. At-Taghabun surat 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin
nggak akan terjadi kepada dirimu kalau itu nggak karena izinnya Allah. Jadi kita akan mengakui, kita membuat kita menjadi berimannya makin tebal sama Allah. Kenapa? Karena yakin, ya kata Allah ini aku jatuh, ini karena ya emang udah ditetapin jam segitu, hari itu kesandung jatuh ya. Hari itu jam sekian, detik sekian kita difitnah. Semuanya udah ditetapkan. Gimana ditetapkannya ya? Di lauh mahfuz udah ada tulisannya dengan izin Allah. Ya, lanjutin ke surat 57 ayat 22. Ketetapannya ada di lauh mahfuz. Saya baca dulu yang ayat 11 sampai selesai. Tidak ada satu musibah atau ujian yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, ya karena mengakui itu dari Allah dengan izin Allah, dan dia terus beriman kepada Allah, nggak ngomel, nggak marahin, nggak kesel, nggak mengeluh, maka kata Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ketika kita menyadari, ya Allah ya, dengan kalimat tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua dari itu. Jadi kita yakin, oh iya ini karena Engkau izinkan, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hati kita, jalan keluar dari permasalahan, dari ujian. Ini kan belum nerapin dulu kalimatnya tadi, belum mau nerapin inna lillahi baru dibaca kalau ada yang meninggal aja. Itu bukan sebutan untuk yang meninggal aja, tetapi itu untuk semua ujian kita, ya. Lanjutkan dengan surat 57, surat Al-Hadid ayat 22. Al-Hadid ayat 22. Surga atau neraka itu semuanya sudah ada catatannya, lengkap. Jadi sudah ada ketetapannya, dan itu lengkap mulai dari lahir, urutan tanggalnya sampai dengan hari ini, sampai dengan nanti bertemu sama Allah, itu semuanya lengkap, tanggalnya, jamnya, detiknya, apa yang terjadi itu semuanya ada. Ya, yuk buka surat 57, surat Al-Hadid. Ada yang bisa baca? Bantuan baca. Siapa yang membaca? Oh iya, ininya. Namun itu menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan ditulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum katakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya, jadi sudah ada ketetapannya di Lauh Mahfuz, membuat kita akhirnya menjadi ikhlas dengan semua ketetapan Allah. Masih ingat kemarin kajian yang lalu, bulan yang lalu, hati ini akan ridho dengan semua ketetapannya Allah karena udah ditentukan, udah ada tulisannya, ya, kapan dilahirkan, kapan mengalami musibah, jam berapa, detiknya berapa, kapan nanti diangkat derajat, kapan nanti dibuang lagi, dibanting lagi, kapan lagi dinaikin, itu sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz masing-masing kita. Bank datanya lengkap dan di kita, sehingga apa yang sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz membuat kita makin beriman kepada Allah dan kita ikhlas menerimanya. Oh, aku udah ada surat sampai rezeki kita pun, makanya ada kali tertukar nih rezekinya. Rezekinya sudah sesuai dengan sesuai namanya, sesuai listnya. Ini rezekinya segini, ini segini. Jadi nggak bisa tuh mau gini ya. Sudah ada ketetapannya sama
kita hadapi itu adalah karena perbuatan tangan kita sendiri. Yang kedua, kita tetap beriman kepada Allah, ya, yakin beriman kepada Allah karena musibah itu diizinkan Allah dan sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Jadi ini membuat ujian ini menjadi melekat. Dengan tiga item ini jadi ujian itu menjadi melekat. Makanya bahasa Allah dibungkus, kamu pasti akan diuji. Kamu pasti akan diuji. Karena apa? Karena kesalahan tanganmu, karena aku mengizinkan, dan karena sudah aku tuliskan di Lauh Mahfuz. Tapi tenang, gimana cara ngadepin ujian? Pakai kunci ujian. Sabar, istirja, doa. Sabar, istirja, doa. Ini yang harus diketahui. Ya, pokoknya ini ilmu harus disebarin. Kalau ada yang mau ujian masih kuring-kuringan, kasih tuh kuncinya. Nih, rumus mau ngadepin ujian ya, semuanya, termasuk anak-anak kita. Kita masih punya anak-anak yang sekolah, yang kelas 3 SMA sekarang. Kasih, karena jangan sampai kuring-kuringan. Dia harus bisa. Di samping memang harus belajar, karena kan hidup itu kan belajar, cari ilmunya. Setelah itu berpasrah, tawakal sama Allah, ya. Baik, bunda-bunda yang dirahmati Allah. Kita akan masuk ke ayat yang terakhir di surat Al-Baqarah tadi, 157. Dari sekian banyak ayat-ayat yang sudah disampaikan, ya. Ayat apa aja tadi yang sudah disampaikan? Ayat-ayat yang berhubungan dengan musibah dan mengakui itu karena kesalahan kita diizinkan Allah, sudah ada ketetapannya, sehingga membuat kita nggak akan pernah ngomel, nggak akan pernah nunjuk orang lain, tapi langsung nunjuk diri sendiri. Belum paham nih kan ini musibah, namanya ngomel. Harus buka ayat, tulis, lihat semuanya ayatnya ya. Nanti saya akan kirim juga kajiannya. Tulis, lihat ayatnya apa aja. Lihat lagi Al-Quran, baca dengan hatimu, ya, baca itu Al-Qurannya dengan meresapi. Oh iya ya, itu pasti mulai besok insya Allah tindakan yang mudah akan berubah. Ketika apapun yang terjadi, mulai nahan diri, minimal ininya apa, enggak langsung ngomong, minimal bisa nahan dirinya, ya. Yang terakhir apa adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 157 tadi, ya. Kata Allah, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang paham, ngerti, tahu cara ngadepin ujian tadi sesuai dengan yang aku berikan petunjuknya, kata Allah, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan. Dikasih musibah, dikasih ujian, tapi yang didapat dari Allah apa?
sifat manusia juga dicontohkan sama nenek moyang kita. Kenapa dicontohkan? Karena begitulah Allah yang akan menciptakan manusia itu diberikan dua jalan, fujur, roha, taqwa. Dikasih si fujur sama si taqwa. Kalau si fujurnya mana, ya jadilah kita bermaksiat terus. Kalau si takwanya yang mana, si fujur jadi kalah. Jadi terserah mau tiap hari kita mau menangin si fujur apa si takwa. Ya, kita menangin si takwa. Takbir, Allahu Akbar. Ya, menangin si takwanya. Jangan mau diajak si fujur kemana-mana. Mana jalan gitu. Gak usah hari ini mau aja, gak usah ngaji gitu. Hari ini ke rumah aja, capek kalau ngaji gitu aja. Hari ini juga anda tahu, dikasih tahu. Nanti kalau udah tahu, jadinya harus ngamalin. Adalah kita yang gak mau datang ke kajian. Karena katanya, kan kalau udah tahu harus diamalin, terus harus digawain. Mendingan gak tahu aja. Jadi gak ngamalin, gak diamalin. Allah mau mengampun. Akhirnya dicari dalil sendiri namanya. Ya, padahal kata Rasulullah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Pakai Allah, wajib bagi setiap muslim. Setiap ya, jadi kalau bisa nggak diwakilin, udah gue aja nih yang hadir hari ini. Kita di rumah aja kita tinggal lagi ya gitu. Nggak bisa. Yang hadir harus datang sendiri, cari ilmu sendiri. Karena pengertian dan nanti akan dimasukin beda-beda, sendiri-sendiri. Tergantung pada manggungnya sama nih manggungnya. Kan kalau lagi di majelis ilmu kita kan pasti senang. Iya ya. Tapi kalau udah keluar dari masjid nanti udah lupa lagi. Karena pengertian yang diberikan sama Allah berbeda-beda, ya. Baik, kembali ke ayat ini. Kata Allah, ulaika alaihim itu artinya banyak, pada mereka diberikan apa? Shalawatun min rabbikum wa rahmah, ya, diberikan ampunan min rabbikum wa rahmah, dan rahmat, diberikan ampunannya, kemudian diberikan mendapatkan rahmat, dan yang terakhir wa ulaika humul muhtadun, dan diberikan petunjuk, ya, diberikan apa? Memahami ayat Allah tentang ujian, maka ujungnya adalah Bunda pakai itu 3 kunci: sabar, ucapkan kalimat istirja, baca doa dari Rasulullah, maka Allah akan berikan itu ampunan, rahmat, dan petunjuk. Asik nggak jadinya ngadepin ujiannya? Asik ya? Kebayang ngadepin ujiannya jadi santai, bis mantep nih, aku tahu nih jalan keluarnya ini. Karena jalan keluarnya di rahmat Allah, jalan keluarnya di yang diberikan petunjuknya oleh Allah, ya. Baik, doanya di hadis riwayat Muslim, tahunya dengan diberikan hari ini ujian, ya, Masya Allah. Ini ujian tapi mukanya udah gak kenceng nih, mukanya udah mulai santai nih. Tadi kayaknya masih, gimana ujian ya hari ini, ya. Mudah-mudahan bunda-bundanya Insya Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya, diberikan ujian dengan bisa menyelesaikan ujian itu menurut perintah Allah. Jadi selesaikan ujian kita, selesaikan apa yang terjadi pada diri kita, selesaikan apa yang sudah Allah tetapkan atas diri kita, baik buruknya, maka selesaikan dengan yang Allah perintahkan. Yaitu apa kuncinya? Ketika menghadapi ujian, sabar, istirja. Apa kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ucapkan doanya, Allahumma
biar aku ganti yang lebih baik. Kalau kita berdoa, insya Allah doanya dikabulkan benar. Dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Jadi minta sama Allah, ya, dengan cara berdoa. Mudah-mudahan Anda paham di materi ini dan insya Allah bisa mengamalkannya. Karena pulang dari sini, Bunda pasti akan dapetin ujiannya. Kan habis menjadi kebaikan, ada ujian kan habis ini, ya, ujiannya